وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا وصلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويدخلنا جنته جنات النعيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من علماء العاملين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah di malam yang penuh dengan rahmat, barokah serta maghfirah Allah ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka taklim rutin kita. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembacaan kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah. Kita masih ada di dalam bab Ikramud Duyuf, di dalam bab memuliakan tamu, yaitu Kitabus Shadaqah. Satu bab di dalam Kitabus Shadaqah, yaitu bab Ikramud Duyuf, memuliakan tamu. Baik, kita lanjutkan. Sayyidina Habib Zaid bin Ibrahim al-Ismis mengatakan inna majusiyyan istadhafa Ibrahim faqala in aslamta adaftuka faqala al-majusi idha aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka 'alayya famarra al-majusi fa awha Allah ta'ala ila Ibrahim alayhi salam ya Ibrahim lam tud'ikhu illa bi taghyiri dinihi nahnu mundu 70 sanatan nud'imuhu ala kufrihi falau adaftahu laylatan madha alayhi famarra Ibrahim khalfa al-majusi wa adafahu faqala lahu al-majusi fassabahu fi alladhi bada lak fadhakara lahu dhalika faqala lahu al-majusi ahakadha yu'amiluni thumma qala i'rid alayya al-islam fasad. Jadi di sini diceritakan satu ketika di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam kedatangan seorang tamu, tetapi tamunya ini orang Majusi, bukan orang Islam. Begitu Nabi Ibrahim didatangi seorang tamu, dia orang Majusi, Nabi Ibrahim bilang, in aslamta adaftuka, kalau kau masuk Islam, aku akan memuliakanmu, aku akan menyambutmu sebagai tamu, aku akan menerimamu sebagai tamu. Berhubung ente Majusi, ente gak Islam, ente gak mau terima ente sebagai tamu. Jadi itu Nabi Ibrahim alaihissalam ceritanya gak nemuin Majusi, dibiarin sama dia. Akhirnya si Majusi pergi, datanglah wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, lam tud'imhu illa bitaghyiri dinihi nahnu mundu 70 sanatan nud'imuhu ala kufrihi falau adaftahu laylatan madha alayhi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, kamu gak mau ngasih dia makan, kamu gak mau menjamu dia sebagai tamumu, kamu gak mau menghormati dia sebagai tamumu, cuma karena dia beda agama sama kamu. Kamu baru mau menghormati dia sebagai tamu, kamu baru mau menerima dia sebagai tamu kalau dia masuk agama Islam. Ditanya sama Allah, bukankah begitu? Kata Allah, nahnu nud'imuhu mundu 70 sanatan ala kufrihi. Padahal kami, kata Allah, aku memberikan dia makan semenjak 70 tahun yang lalu, padahal dia orang kafir. Jadi Nabi Ibrahim diprotes, dimarahin sama Allah. Ibrahim, kamu gak mau nyambut tamu karena dia Majusi, kamu gak mau ngasih dia makan karena dia Majusi. Apa alasanmu? Aku saja Tuhanmu
seperti itu Majusi, dipanggil rumahnya supaya bertamu. Setelah dilakukan apa yang Nabi Ibrahim lakukan, orang Majusinya bingung, nanya, masalah kita di badan. Ditanya orang Majusinya bingung, Ibrahim, kenapa lu tiba-tiba menerima saya sebagai tamu? Tadi saya datang baik-baik bertamu ke rumah ente, ini kamu nemuin. Kecuali kalau saya tidak agama. Saya datang baik-baik mau bertamu ke rumahmu, kamu gak mau kasih saya makanan. Kecuali kalau saya masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Ibrahim Khalilullah alaihi salam menceritakan apa yang dialaminya. Diceritakan bahwa Allah memberikan aku wahyu, aku diprotes sama Allah, aku dimarahi sama Allah. Karena aku tidak menghormati engkau sebagai tamuku cuma karena kita berbeda agama. Kemudian Allah memprotesku, Allah marahi aku. Ibrahim, kalau cuma karena kau beda agama kemudian kau tidak memuliakan dia, tidak kasih dia makan, bagaimana dengan aku yang selama 7 tahun memberikan dia makan padahal dia kafir? Akhirnya apa kata orang Majusi? Faqala lahul Majusi ahakadha yu'amiluni? Faqala li'aliyat Islam. Akhirnya orang Majusi terkagum-kagum, oh itu Allah memperlakukanku. Jadi selama ini aku tidak percaya kepada Allah, Allah terus memberikan aku nikmat. Jadi selama ini aku kufur kepada Allah, Allah masih aku ngasih makan. Kalau begitu ya oleh kalian Islam, perkenalkan Islam kepada aku, fastam. Akhirnya ini orang Majusi masuk Islam. Artinya apa? Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, adab, akhlak adalah nomor 1 di dalam Islam. Ada satu cerita Habib Abdullah Al-Haddad. Dulu beliau tinggal di satu kampung yang kampungnya isinya orang Kristen semua. Beliau gak pernah dakwah, beliau gak pernah sebarkan Islam, beliau gak pernah yuk masuk Islam, yuk sholatkan. Beliau cuma buka warung. Itu warung setiap orang kampungnya yang Kristen beli. Kalau kekurangan, beliau cuma bilang boleh apa-apa ambil aja. Tapi duitnya kurang, gak apa-apa, nanti kapan-kapan kembali lagi. Ada orang susah, butuh air, dikasih. Saya gak punya duit, gak apa-apa, ambil aja. Setiap orang yang beli seperti itu, kurang dikasih, kurang dikasih, kurang dikasih. Akhirnya apa? Ditanya orang kampung bingung, orang siapa sih? Pendatang kok banyak banget, ajaran dari siapa? Akhirnya ditanya, begitu ditanya, ini yang diajarkan Allah kepadaku. Bingung nanya, Allah siapa? Allah Tuhanku. Islam agamaku. Setelah dikasih orang sekampung masuk Islam cuma karena warung. Karena apa? Adab. Karena apa? Akhlak. Jadi orang yang mempunyai ilmu belum tentu mempunyai adab. Tapi orang yang beradab, orang yang adabnya tinggi, orang yang akhlaknya tinggi, pasti dia punya ilmu. Tidak setiap orang berilmu punya adab, tapi setiap orang yang beradab pasti punya. Ini dalam masalah muamalah, dalam masalah sosial. Jadi siapapun tamunya, kalau Nabi Ibrahim saja diprotes cuma karena tidak memuliakan tamu yang non muslim, apalagi kita, apalagi tamunya sesama Islam, apalagi tamunya tetangga. Mentang-mentang tetangga ya udah biasa. Tetangga datang dibiarin kagak bikinin air. Udah datang capek-capek berharap datang nanti dikasih air, minum teh, minum dulu. Tahu-tahu nggak dikasih teh gitu. Apalagi yang seperti ini. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan la yanbaghi israf illa fil mas'alatain as-sadaqah wa ikramud duyuf. Wa zada ba'dhum al-istijab wa la yanbaghi fi ma siwa dzalik. Jadi katanya tidak dianjurkan melakukan satu hal yang memboros-boroskan. Jadi perkara yang boros itu sangat tidak dianjurkan dalam segala hal. Illa fil mas'alatain, kecuali dalam 2 masalah. Yang pertama as-sadaqah, sedekah. Dulu ingat sahabat ketika ditanya mau sedekah berapa, seluruh hartaku aku sedekahkan untukmu ya Rasulullah. Aku keluarkan untuk membantu perjuanganmu ya Rasulullah.
Nah itu pemborosan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Untuk apa? Untuk sedekah. Punya duit 100.000 keluarin semuanya 100.000 buat sedekah. Bagus. Dan yang kedua adalah ikrarut duyuf, menghormati tamu. Jadi ibu bapak kedatangan tamu, apa yang ada di dalam masak semua, keluarin semua, itu tidak termasuk pemborosan. Keluarin aja. Setelah ini ada satu cerita menarik. Wazada ba'duhum, sebagian mengatakan apa? Ada 3 masalah. Kalau tadi dikatakan 2 masalah, sebagian para ulama menambahkan 1 masalah lagi, yaitu istinja. Paham istinja gue? Cebok, ya bersih. Jadi tidak boleh melakukan pemborosan kecuali dalam 3 hal. Pertama sedekah, kedua memuliakan tamu, dan ketiga istinja. Kenapa? Khawatir ketika istinja, ketika cebok masih ada najis yang tertempel di tubuh kita, maka wajib berhati-hati dari najis tersebut. Nah caranya bagaimana? Mungkin dengan memboroskan air, nyiramnya lebih banyak begitu, sampai betul-betul yakin cium tangannya udah gak bau. Oh udah gak bau, udah ada warnanya, baru selesai. Jadi itu 3 masalah yang dibolehkan kita untuk berboros-boros. Jadi kalau katanya boros mangkal miskin, nah boros yang dalam 3 hal ini mangkal kaya. Kaya apanya? Kaya pahala. Mana buktinya? Kita lanjutkan. Di sini diceritakan Habib Ibrahim di sini diceritakan. An-Ba'dahim annahu idza adhafa ba'd akabir awliya yasna'u lahum ta'aman katsiran za'idan 'ala ma ya'tad. فقال له ذلك الكبير ما لك تصنع طعاما كثيرا يزيد على كفايتنا بكثير؟ فقال له نعم، لأننا نصنع ذلك لكم مع علمنا بزيادته على كفايتكم، ولكن مرادنا بأن يقع بصركم عليه فتحصل فيه البركة، فنوزعه في الأهل والقرابة والجيران فينال كل منهم بركته. Subhanallah. Ini diceritakan dulu pendahulu kita, kalau rumahnya mau kedatangan ulama, kalau rumahnya mau kedatangan kiai, kalau ada orang punya ilmu mau bertamu ke rumah dia, maka dia tuan rumahnya masak sebanyak-banyaknya, melebihi apa yang dicukupkan. Jadi andaikan yang mau datang 10 orang, masak buat 10 orang itu kurang lebih 2 kilo. Ini masak sampai lebihan 5 kilo dia masak. Belum lagi kambingnya. Kalau buat 10 orang cuma kambing 3 kilo cukup begitu. Dia potong 1 kambing. Nah begitu datang ulama bingung, loh ini banyak banget, banyak banget begitu. Ada apa? Begitu ditanya, itu tuan rumahnya, orang yang didatangi oleh tamu, orang yang didatangi oleh kiai rumahnya, orang yang didatangi oleh aulia, oleh ulama rumahnya. Mereka menjawab, kenapa? Katanya, li'anna nasma'u dzalika lakum ma'ilmina bi ziyadatihi 'ala kifayatikum, walakin muraduna bi an yaqa basarukum 'alaihi fa tahsulu fihi al-barakah. Katanya supaya begitu engkau datang, kita sajikan semua makanan yang sudah kita siapkan, matamu melihat makanan itu, sehingga makanan itu dapat berkah darimu. Artinya apa? Nadharatul ulama barakah. Kita melihat ulama doang sudah dapat berkah. Makanya coba lihat kemarin Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia isi istighfar, penuh semua sampai keluar loh. Padahal melihat langsung. Yang di luar emang lihat ya? Cuma pakai layar. Yang diharapkan apa? Barokah kumpul bareng ulama, barokah kumpul bareng wali-wali Allah. Itu barokah. Jadi cuma dilihat doang, nggak dimakan, nggak dimakan. Jadi kemarin saya tanya, sebetulnya tanpa membacakan Fatihah untuk air yang sudah ada di sini, semuanya sudah dapat barokah. Cuma karena dilihat doang. Itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi begitu datang, masak sebanyak-banyaknya, lebih dari cukup. Jadi bukan cukup, lebih dari cukup.
Kalau cukupnya itu 2 kilo dilebihin sampai 5 kilo begitu. Intinya lebih dari cukup. Kenapa? Supaya dia dapat barokah. Dilanjutin lagi. Fanwasihu fil ahli wal ghalabati wal jiran fayanalu kullu minhum barakatan. Setelah kau lihat itu makanan yang kami sajikan, itu makanan dapat berkah dari engkau, itu makanan dapat berkah dari pandanganmu, kita bagikan kepada keluarga, kita bagikan kepada kerabat, kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita yang rumahnya gak kedapatan rumahmu, sehingga mereka semua dapat berkahnya. Jadi kalau kemarin saya tohir makan nungguin bekasnya saya tohir, sebetulnya nggak perlu bekasnya doang. Apa yang sudah dilihat berkahnya sudah dapat. Insya Allah. Yang model ini jangan ceritain sama Wahabi dah, nggak bakalan percaya deh. Apaan tuh berkah-berkah? Mau salaman aja dibilang sih. Tapi kalau ahli sunnah begini percaya. Wali-wali Allah, ulama-ulama kita, orang yang Allah titipkan kemuliaan, Allah yang janji yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah yang janji, Allah yang angkat derajat orang-orang yang berilmu. Makanya lupa kalau besok ada tamu, kiai, ulama, siapapun dia, muliakan sebisa mungkin. Jadi bukan orang muslim saja kita harus muliakan, apalagi orang muslim, apalagi orang muslimnya punya ilmu, apalagi orang yang punya ilmu itu orang soleh, apalagi orang soleh itu termasuk daripada wali Allah. Sudah mulia banget. Maka kalau kita nggak muliakan, biasa-biasa aja begitu datang kayak nggak kedatangan tamu, cuma disediain teh 1 gitu buat dia doang. Ini kebangetan. Kenapa? Justru berharap berkah dengan cara menyajikan hal-hal seperti ini. Dan kita lanjutkan. Sehingga ba'duhum amman yudayyifu dhayfahu bisamtin wa indahu lahmun wa asad. Faqala dhalika ar-rajul la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Laqad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Jadi katanya dulu para ulama ditanya, bagaimana kalau ada seseorang rumahnya kedatangan tamu, ini orang cuma menjauh tamu tersebut pakai saman. Saman itu artinya minyak samin. Tahu minyak samin? Ini yang tahu ibu-ibu kan, bapak-bapak tahu minyak samin. Blue band gampangnya, mentega. Ya, jadi kalau dulu disajiin mentega itu pakai roti juga sudah dicocol gitu. Padahal di rumahnya ada daging dan ada madu. Kenapa selalu dikaitkan daging dan madu? Ntar lagi ketawa lagi kalau dia. Jadi daging dengan madu. Jadi ditanya, dia menghormati tamu, ada tamu datang ke rumahnya. Di rumahnya ada daging, ada madu, ada yang enak-enak begitu makannya. Yang dikeluarin cuma mentega, cocok pakai roti. Ya, kalau di Indonesia begini. Di rumahnya ada durian, ada mangga, ada kue. Apa kue yang lagi bagus sekarang? Apa namanya, Bogor rengkek, apa lagi? Bandung Mahuta dan lain sebagainya. Yang dia keluarin cuma aqua gelas sama kacang lagi. Kacangnya dapat dari pengajian Muqtadiin. Ya Allah. Padahal di rumahnya banyak makanan. Bagaimana ditanya? Ini bagaimana hukumnya orang yang kayak begini? Maka para ulama menjawab, faqala dzalika ar-rajul la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini laki-laki, ini orang, ini keluarga yang melakukan hal seperti itu. Di rumahnya ada makanan enak, kedatangan tamu yang dia keluarin bukan yang enak, yang gak enak. Yang dia keluarin yang dia gak suka, bukan yang dia suka. Maka ini adalah orang alladzi la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena Rasul alaihi wasallam satu ketika bersabda, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim. Jadi dikasih syarat, kalau kalian ngaku kalian orang yang beriman kepada Allah dan kalian percaya kepada hari akhir, maka syaratnya yukrim dhayfahu.
tamu, dia nggak mulia, dia nggak beriman sama Allah dan hari akhir. Maksudnya nggak beriman apa? Imannya tidak sempurna. Kenapa? Kemarin sudah dijelasin ya. Kalau kedatangan tamu, tamunya kita kenal, sama kayak kedatangan siapa? Kedatangan Rasul. Tapi kalau kita kedatangan tamu, tamunya kita nggak kita kenal, sama dengan kedatangan siapa? Allah. Kedatangan Allah. Kenapa Rasul mengaitkan ini? Ya, karena seperti itu, tamunya kita kenal sama kayak rumah kita kedatangan Rasul. Kita kira-kira rumah kita kedatangan Rasul sebenarnya berkah nggak datang rumah kita? Berkah. Maka hormati sewaktu kita tamu kita. Bahkan ada cerita. Ini satu ketika di zaman Rasul, ada sahabat main ke rumah sahabat lainnya. Begitu main, ini Anda nggak lupa riwayatnya sahabatnya siapa? Begitu main, dia lihat makanannya cuma cukup untuk 2 orang. Sebetulnya untuk berdua, pasang suami istri tuan rumah. Begitu datang tamu berdua. Kira-kira bapak-bapak sama ibu kalau hidup gimana Pak? Mau beli nggak punya duit, di rumah cuma ada makanan cuma buat berdua. Ada tamu lagi. Tapi ini sama-sama cerdas. Begitu masuk, suruh duduk, ayo duduk ke tempat makan. Sengaja suaminya nungguin si tamu, istrinya ke belakang, ditiup itu lampu, mati lampunya. Waduh, lampunya habis bensin. Waduh, nggak pakai, maaf ya, makannya nggak pakai lampu, seadanya di luar makan. Tuan rumahnya cuma disediain piring, jadi dua-duanya tuan rumahnya cuma pakai piring, tamunya piring berisi makanan, semuanya menyedih, perang begitu makanannya. Padahal tuan rumahnya kagak makan, pura-pura makan. Kenapa? Keadaannya gelap. Itu saking mereka memuliakan tamu. Jadi didahulukan tamu dulu. Makanya kita punya guru itu, syekhuna itu wajib dicontoh. Jadi syekhuna itu, kalau lagi acara, kenapa nggak pernah makan dulu? Sebelum memastikan semua jamaah makan. Karena jamaah datang ke tamu. Bahkan kalau taklim bulanan, makannya habis, apa jamaah pernah tahu? Masalah di dalam nanti gampang kita dulu. Yang penting jamaah sudah makan semua. Kenapa? Jamaah datang ke Al-Quran, artinya semua yang datang ke Al-Quran adalah tamu kita. Termasuk santri tak bagian makan. Tamu gampang santri makan. Tuan rumah itu memuliakan tamu. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir daripada bab ikramul dhuyuf, dikatakan oleh Habib Zaid bin Ibrahim yang bagi lisyakhsi an yufarriqa mawdi'aini min baitihi, mawdi'an lidhuyuf wal ghuraba wa mawdi'an li majlisil ilmi, imma huwa yudarrisu fihi aw yad'u man yasluhu lidhalik. Jadi katanya Habib Zaid bin Ibrahim mengatakan diharuskan bagi setiap keluarga, setiap rumah untuk menyiapkan 2 tempat. Tempat apa saja? Yang satu tempat untuk tamu dan orang-orang yang gak dikenal lagi dalam perjalanan. Sabilillah, orang lagi dalam perjalanan butuh tempat penginapan, butuh bantuan kita. Itu tempat disediakan. Maksudnya apa? Sediakan yang pertama ruang tamu. Dianjurkan. Yang kedua adalah tempat untuk majelis ilmu. Imma huwa yudarrisu, imma yad'u man yasluhu dzalik. Pilihannya 2. Begitu disiapkan satu tempat untuk majelis taklim, antara si kepala keluarga, artinya si ayah ini ngajarin keluarganya, atau dia manggil orang yang bisa ngajarin keluarganya. Itu kewajiban setiap keluarga. Kalau kita di Indonesia tempat buat sholat disiapin, musola kecil di dalam rumah, itu untuk kita taklim. Jadi bukan cuma buat sekedar sholat,
Dalam keluarga juga harus ada taklim. Orang tua ngajarin anaknya, anaknya yang gede ngajarin adiknya yang kecil, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.